Masjid Golo berada di Desa Paseban, Kecamatan Wayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masjid itu didirikan pada abad ke-16 dan menjadi peninggalan dari Sunan Pandanaran, seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Wayat. Konon, dulunya Masjid Golo didirikan di puncak gunung Jabal Qat. Hal itu bertujuan agar masjid ini terhindar dari gangguan dan pengusiran. Meskipun terbilang tua, namun kekokohan bangunan masjid ini masih terlihat jelas. Lokasi bangunan ini hanya sekitar 300 meter dari makam Sunan Pandanaran. Lokasinya yang persis berada di tepi jalan raya membuat akses menuju tempat itu tidaklah sulit. Keberadaan Masjid Golo tak bisa lepas dari kisah Sunan Pandanaran. Pada awalnya, Sunan Pandanaran merupakan Bupati Semarang yang dikenal amat gigih. Ia kemudian bertobat setelah bertemu Sunan Kalijaga. Setelah pertobatan itu, Sunan Pandanaran yang dulunya bernama Ki Ageng Pandanaran itu ingin berguru ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mau menerima Ki Ageng Pandanaran sebagai muridnya, dengan syarat dia mau menjalankan ibadah seumur hidup dengan menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat Semarang, membayar zakat dan salat 5 waktu. Setelah beberapa waktu berguru dengan Sunan Kalijaga, dia kemudian diangkat menjadi mubalik dan diberi amanah menyebarkan ajaran Islam di Desa Tembayat. Daerah itu dulunya merupakan perbukitan tandus dan daerah yang sangat miskin. Pada awalnya, takmir Masjid Golo adalah murid-murid Sunan Pandanaran yang diangkatnya selama perjalanan dari Semarang ke Desa Tembayat, Klaten. Salah satu muridnya bernama Syekh Dumba. Setiap kali mengumandangkan azan, konon suara Syekh Dumba sangat keras sehingga terdengar hingga Demak. Oleh karena itulah seorang sunan di Demak meminta lokasi masjid lebih diturunkan agar suara azan yang terlalu keras itu tidak terlalu terdengar. Menurut Liben, pemindahan masjid dari puncak bukit Jabal Qat ke bawah terbilang unik. Ada beberapa versi bagaimana Sunan Pandanaran memindahkan masjid itu. Salah satunya adalah dengan menariknya menggunakan benang. Tapi ada juga cerita lainnya yang menyebutkan bahwa masjid itu dipindahkan menggunakan ujung jaringnya. Menurut masyarakat sekitar, masjid ini dihuni oleh sosok jin bernama Muhammad Harun. Pernah pada suatu hari ada orang yang tidur di dalam masjid, kemudian dipindahkan ke bawah pohon yang berada di dekat masjid itu. Sampai saat ini masih ada bukti peninggalan sejarah masjid yang asli, yaitu beduk dan gentong tempat air wudhu. Selain digunakan untuk salat 5 waktu, Masjid Golo rutin menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti pengajian rutin dan peringatan hari-hari besar Islam.